Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada anak-anak semua, saya akan memperkenalkan diri. Tapi sebelumnya saya sampaikan kepada anak-anak semua, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan serta kelancaran dalam menuntut ilmu. Anak-anak sekalian, perkenalkan diri, nama saya Hanif Nur Alim, kemudian istri Apoteker Halimatus Sa'diyah, kemudian anak 2, kemudian alamat Kalangan RT 3 RW 1 Mulur Mendosari Sukoharjo. Kemudian untuk selalu bisa menjalin komunikasi, salah satunya saya menggunakan media Facebook. Silahkan kalian bisa bergabung atau berteman dengan kami, itu Facebook kami. Kemudian saya guru baru di mutasi atau pindahan dari SMK Negeri 1 Karanganyar, dan juga kebetulan saya alumni di SMA Negeri 3 lulusan tahun 2002. Ini perkenalan dari saya. Kemudian kita masuk ke materi. Materi yang kita pelajari untuk pertemuan ini adalah rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul. Tentunya iman kepada Rasul ini juga pernah kalian pelajari di SMP, tapi ini juga kita lanjutkan pembahasannya di tingkat SLTA atau SMA. Pengertian iman kepada Rasul adalah iman kepada Rasul berarti meyakini, iman adalah meyakini bahwa Rasul itu benar-benar adalah utusan Allah yang ditegaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian perbedaannya tentunya kalian juga sudah memahami bahwa Nabi itu manusia pilihan yang diberikan oleh Allah untuk dirinya. Jadi wahyu yang diberikan oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul itu adalah manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firmannya kepada umatnya, kepada umat manusia agar menjadi pedoman hidup. Mengenai jumlah, Nabi itu sekitar 124.000, sedangkan Rasul itu ada 313. Tetapi yang diwajib diyakini ya, itu Rasul itu ada 25. Adapun ya, yang disebut ulul azmi yaitu utusan Allah yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang sangat tinggi dalam menyampaikan risalah kepada umatnya. Siapa saja diantaranya adalah kalian biasanya menggunakan singkatan apa itu? NIMIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Kemudian sifat-sifat bagi Rasul, dan ini kalian harus betul-betul hafal dan memahami. Yang pertama adalah asyidik, yaitu Rasul itu adalah selalu benar. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada bapaknya adalah ketaatan yang benar. Apa yang disembah dan bapaknya adalah suatu yang memiliki manfaat dan derajat. Kemudian jauhilah. Di sini artinya apa? Bahwa seorang nabi, seorang rasul itu adalah orang-orang yang selalu benar, karena selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amanah.
yang disampaikan Rasul itu selalu dapat dipercaya. Dari kaum Nabi Nuh mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh, lalu Allah menegaskan bahwa Nabi Nuh adalah orang yang terpercaya atau amanah. Ini salah satu contohnya. Kemudian tablik, yaitu Rasul selalu menyampaikan. Artinya apa? Tidak ada suatu pun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad dan tidak disampaikan kepada umatnya. Ini adalah juga salah satu contoh. Kemudian fatonah, yaitu Rasulullah mempunyai kecerdasan yang sangat tinggi. Kemudian lawannya, dan tidak mungkin Rasulullah itu memiliki sifat yang mustahil. Al-kinzib, yaitu mustahil Rasulullah itu bohong atau berdusta. Jadi semua perkataan dan perbuatan Rasulullah itu tidak pernah bohong atau dusta. Kemudian al-khianah, bahwa mustahil Rasulullah itu berkhianat. Semua yang diamanahkan kepadanya pasti dilaksanakan. Kemudian al-khitman, mustahil Rasul itu menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah pasti dia sampaikan kepada umatnya. Kemudian balaghah, yaitu mustahil itu Rasulullah itu bodoh. Meskipun Rasulullah itu umi atau tidak bisa menulis atau membaca, tetapi ia sangat pandai. Karena apa? Setiap firman-firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad langsung hafal. Kemudian sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-qudul basyariyah. Artinya apa? Artinya Rasulullah itu mempunyai sifat-sifat sebagaimana manusia biasa. Seperti Rasulullah itu juga merasakan bagaimana lapar, bagaimana haus, sakit, tidur, sedih, senang, dan lain sebagainya. Dan bahkan seorang Rasul pun tetap meninggal sebagai makhluk lainnya. Nah, ini sebuah firman di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 33 dijelaskan bahwa orang yang lain hanyalah manusia seperti kamu, dia makan seperti apa yang kamu makan dan ia minum seperti apa yang kamu minum. Ini menandakan bahwa Rasul itu juga merupakan memiliki sifat jaiz. Kemudian sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Rasul, yaitu ismatur Rasul, adalah orang yang maksum. Jadi beliau terlindungi dari dosa dan salah satu dari kemampuan pemahaman agama, ketaatan dan menyampaikan wahyu Allah. Oleh karena itu seorang Rasul sebagai selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Istimzamur Rasul adalah orang yang selalu komitmen dalam apapun yang mereka kerjakan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah tersebut, ia harus berhadapan dengan tantangan yang sangat berat, baik dari dalam diri pribadinya maupun dari para musuhnya. Rasulullah tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa kalian pelajari di bab-bab tentang sejarah perjuangan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situ kalian bisa meneladani bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu menyampaikan risalah dari Allah.
kemudian mengajak pada tauhid atau keesaan atau menghindari perbuatan musyrik. Kemudian memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang kafir. Kemudian selalu menunjukkan jalan yang benar, membersihkan dan mensucikan jiwa manusia setelah mengajarkan kitab dan hikmah. Kemudian sebagai hujah atau jawaban bagi manusia. Kemudian yang terakhir, hikmah beriman kepada Rasulullah SAW. Makin sempurna imannya, jadi semakin yakin. Kemudian terdorong untuk menjalankan atau menjadikan contoh dalam hidupnya, keteladanan termasuk dalam berdakwah. Kemudian mendorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik sebagaimana telah dicontohkan oleh para rasul. Kemudian memiliki teladan dalam hidupnya. Kemudian mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya, termasuk melaksanakan sunnah-sunnah yang telah diberikan, yang diajarkan oleh para rasul. Kemudian mengetahui hikmah dirinya bahwa ia diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya, termasuk kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian menegakkan agama Allah Ta'ala dengan syariat yang diajarkannya. Kemudian perilaku iman kepada Rasul itu satu, menjunjung tinggi risalah, kemudian melaksanakan seruannya, selalu beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, kemudian giat dan rajin bekerja, belajar, mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya masing-masing, karena termasuk salah satu jihad kita. Kemudian selalu mengingat, memahami dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kemudian melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Yaitu dengan cara apa? Usaha-usahanya memelihara dan meningkatkan iman, memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, meningkatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan terus berdakwah agar ajaran yang dibawa Rasulullah tidak sirna. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.